Di tengah keluarga Nabi Yakub AS, lahirlah seorang anak laki-laki yang istimewa, Yusuf AS. Sejak kecil, Yusuf dikenal memiliki wajah yang sangat tampan, hati yang bersih, dan akhlak yang mulia. Ia bukan hanya dicintai oleh ayahnya, tapi juga disayangi oleh Allah. Suatu malam, Yusuf kecil bermimpi. Ia bergegas menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Quran Surat Yusuf 4. Nabi Yakub terkejut. Ia memahami bahwa ini adalah isyarat besar bahwa Yusuf akan menjadi seseorang yang mulia di masa depan. Maka, ia berpesan, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, sebab mereka mungkin akan membuat makar terhadapmu." Namun, rasa iri sudah tumbuh di hati saudara-saudaranya. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai oleh ayah mereka dibandingkan diri mereka. Hingga suatu hari, mereka bersekongkol. "Mari kita bunuh Yusuf, atau buang dia ke suatu tempat agar perhatian ayah kita berpaling kepada kita." Namun akhirnya, mereka memilih membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur tua. Mereka datang kepada ayah mereka sambil menangis pura-pura, dan membawa baju Yusuf yang mereka lumuri dengan darah palsu. Dengan hati hancur, Nabi Yakub hanya mampu bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Di sumur gelap. Sendirian dalam sumur yang gelap, Yusuf kecil menangis dan berdoa. Tapi Allah tidak pernah meninggalkannya. Tak lama kemudian, sekelompok kafilah yang lewat menemukan Yusuf. Mereka mengangkatnya dan membawanya ke Mesir, menjualnya sebagai budak dengan harga yang sangat murah. Namun di balik ujian itu, Allah sudah menyiapkan jalan mulia untuk Yusuf. Di istana Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir yang disebut Al-Aziz. Di istana megah itu, Yusuf tumbuh dewasa. Wajahnya yang tampan dan akhlaknya yang menawan menarik perhatian istri Al-Aziz. Suatu hari, perempuan itu berusaha menggoda Yusuf. Tapi Yusuf, dengan keimanan yang teguh, berlari menjauh dan lebih memilih masuk penjara daripada berbuat dosa. "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Quran Surat Yusuf 33. Di balik jeruji. Di dalam penjara, Yusuf tetap bersinar. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, bijaksana, dan memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, dua narapidana meminta Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Tafsir Yusuf terbukti benar. Salah satu dari mereka, yang kembali bekerja dekat Raja Mesir, kemudian mengingat Yusuf saat Raja bermimpi aneh tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ia menjelaskan, akan datang 7 tahun masa kelimpahan panen, lalu disusul 7 tahun masa kelaparan. Maka, harus disiapkan persediaan makanan sejak dini. Raja terkagum-kagum. Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi penguasa perbendaharaan Mesir, semacam Perdana Menteri. Pertemuan kembali. Saat masa kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan, tanpa mengenali Yusuf yang kini menjadi penguasa. Melalui serangkaian pertemuan, Yusuf akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Ia berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Benyamin. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada kami." Quran Surat Yusuf 90. Para saudaranya ketakutan, takut dihukum atas dosa mereka dahulu. Tapi Yusuf, dengan kebesaran hati, berkata, "Tidak ada cercaan terhadap kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surat Yusuf 92. Yusuf kemudian mengundang seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir. Dalam pertemuan yang mengharukan itu, Yusuf memuliakan kedua orang tuanya. Ia menempatkan mereka di atas singgasana dan seluruh keluarganya bersujud kepadanya dalam rasa hormat, persis seperti mimpi yang dulu ia lihat waktu kecil. Pelajaran dari kisah Nabi Yusuf AS. Kesabaran dan keteguhan iman. Dari sumur, penjara, hingga singgasana, Yusuf selalu berserah diri kepada Allah. Kekuatan pemaafan,